Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya yang dituliskan oleh Kai Kusma. Dari buku ini kita diajarkan bagaimana pentingnya menjaga akan pola hidup kita yang akan menambah umur kita dalam hidup kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan di sini juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, spiritual. Dia juga memberikan motivasi, inspirasi dan dorongan, dan dia memberikan kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptaannya. Jadi dari buku ini kita banyak belajar bagaimana kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi, biarlah kita mau selalu serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena dari buku ini kita diberikan motivasi, inspirasi dan dorongan. Jadi biarlah dalam setiap kesibukan kehidupan kita, janganlah kita melupakan akan Tuhan kita. Biarlah kita mau selalu datang kepada Tuhan. Biarlah kita datang di kaki salibnya untuk meminta Dia untuk selalu menuntun kita dalam setiap kesibukan kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu berbahagia di dalam setiap apapun rintangan yang kita hadapi. Karena dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-106 dengan judul menekan tombol jeda Anda. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dengan bunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Kita tinggal dalam dunia yang saya terlalu sibuk. Makanan cepat saji, penggantian oli 15 menit, mencetak foto hanya 1 jam. Bahkan operasi dilakukan secara rawat jalan dalam perjalanan pulang sebelum sempat beristirahat. Masyarakat modern terjebak dalam mode maju dengan sangat cepat, tetapi bahkan VCR memiliki tombol berhenti sejenak. Dan jika kita ingin mendapatkan kesehatan terbaik dan hidup lebih lama, kita harus menemukan ritme yang hilang antara kegiatan dan istirahat. Rasio yang sehat antara bekerja dan bermain. Keseimbangan antara melakukannya dengan cara kita melakukannya dengan cara Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita diingatkan kembali bagaimana kita manusia tinggal dalam dunia yang saya terlalu sibuk, di mana orang terlalu sibuk dengan setiap kegiatan mereka sendiri, sehingga dalam setiap kesibukan mereka, mereka lupa akan Tuhan mereka. Mereka lupa menjaga akan tubuh mereka sendiri. Bagaimana? Dikatakan di sini bahwa penggantian oli 15 menit, mencetak foto hanya 1 jam. Bahkan operasi dilakukan secara rawat jalan sebelum beristirahat. Sangat luar biasa, dunia yang sangat semakin hari semakin maju, di mana kita manusia hidup di dalam dunia yang sangat-sangat modern, tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali. Biarlah kita jangan lupa dalam setiap kesibukan kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa untuk meluangkan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Janganlah kita lupa untuk meluangkan waktu kita untuk beristirahat sejenak, karena Tuhan mau supaya walaupun kita sibuk, sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai kita juga yang merusak akan tubuh kita sendiri, karena kita terlalu memaksa diri kita untuk bekerja. Bahkan di sini dikatakan bahwa VCR saja memiliki tombol berhenti sejenak. Apalagi kita manusia, kalau kita terlalu memaksakan akan diri kita untuk bekerja, dan bekerja, maka kita akan sakit, maka kita akan kelelahan. Makanya dari cerita di sini dikatakan Tuhan memberikan 1 hari khusus untuk kita supaya kita dapat berhenti, sejenak, kita dapat meluangkan waktu kita bersama-sama dengan keluarga kita, dapat meluangkan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan kita, dan juga dapat menurunkan akan stres dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya 1 hari itu kita pergunakan untuk kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan 1 hari yang kita pelihara itu, maka kesehatan kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa ada jawaban untuk kalimat saya terlalu sibuk. Itu ditemukan di dalam perintah Tuhan untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah rumus kemenangan 6 hari untuk kita dan 1 hari untuk Tuhan. Atau dihitung dalam 144 jam untuk kita dan 24 jam untuk Tuhan. Namun untuk mendapatkan manfaatnya tidak bisa hanya sedikit di sana, sedikit di sini. Sama seperti tidur siang tidak bisa menggantikan manfaat tidur malam, demikian juga liburan-liburan kecil tidak bisa menggantikan jeda 24 jam yang diperintahkan Allah untuk kita taati.
Wayne Muller menulis dalam bukunya Sabat, mengingat ritme suci tentang istirahat dan kesenangan. Sabat lebih dari sekadar tidak ada pekerjaan. Ini adalah hari ketika kita mengambil bagian dalam kebijaksanaan, kedamaian dan kegembiraan yang hanya tumbuh di tanah waktu. Waktu yang dikhususkan untuk rekreasi, menyegarkan diri dan memperbarui. Sangat luar biasa dikatakan bahwa ada jawaban untuk kalimat saya terlalu sibuk, yaitu ditemukan dalam perintah Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah rumus kemenangan, 6 hari untuk kita dan juga 1 hari untuk Tuhan, atau dapat dihitung dengan 144 jam untuk kita dan 24 jam untuk Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan mengkhususkan 1 hari itu untuk kita dapat memperbarui diri kita, untuk kita dapat memperbarui akan kesehatan kita, untuk kita dapat beristirahat sejenak dari stres level kita yang terlalu sibuk di dalam dunia ini. Biarlah dalam setiap kesibukan kita, jangan sampai kita melupakan akan Tuhan kita. Sibuk memang baik untuk tubuh kita, supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang dapat membuat kita stres atau jauh daripada Tuhan. Tetapi kesibukan itu juga dapat membuat kita jauh daripada Tuhan kalau kita tidak mempergunakan kesibukan kita itu dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan dunia yang semakin maju atau pengetahuan yang semakin bertambah-tambah. Dikatakan biarlah ketika kita masuk dalam era yang siap saji atau dunia yang semakin hari semakin canggih, janganlah kita terlena dengan semua teknologi yang dunia siapkan kepada kita. Tapi bagaimana ketika teknologi-teknologi atau perkembangan dunia ini semakin maju? Biarlah kita selalu mempersiapkan akan diri kita. Jangan sampai kita terlena dengan akan setiap kesibukan dunia sehingga kita melupakan akan Tuhan kita. Kita boleh tumbuh di dalam dunia yang semakin canggih atau dalam penemuan-penemuan yang semakin menggila-gila di dunia ini. Tetapi biarlah kita selalu menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau mempunyai tombol jeda untuk diri kita sendiri. Dan juga dikatakan bahwa Sabat bukan hanya untuk Tuhan saja, tetapi bagaimana untuk diri kita juga manusia. Karena dikatakan bahwa Sabat dikhususkan untuk kita rekreasi, menyegarkan diri kita dan juga memperbarui akan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan undangan terbuka, tergantung kita umat manusia apakah kita mau menerima setiap undangan itu ataukah kita acuh tak acuh dengan setiap undangan yang Tuhan berikan. Jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mendengarkan Tuhan ataukah kita tidak peduli dengan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan juga kita lanjutkan, bagaimanakah Anda bisa keluar dari lingkaran iblis? Saya terlalu sibuk dan tetap menjaga kekudusan hari Sabat Tuhan. Bagaimanakah Anda bisa merayakan istirahat di tepat pada waktunya sehingga Anda akan pulang dengan segar dan dihidupkan kembali? Rayakan buka Sabat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang percaya Alkitab menjalankan Sabat pada hari yang ke-7, sejak matahari terbenam pada hari Jumat malam hingga matahari terbenam pada hari Sabtu malam. Singkirkan hal-hal ritual yang Anda lakukan selama seminggu, seperti liputan berita dan TV, dan ciptakan ibadah Sabat. Nyalakan lilin, tata meja dengan aroma bunga segar dan kilauan porselen terbaikmu. Tetapkan beberapa makanan spesial, sesuatu yang minggu demi minggu terkait dengan waktu Tuhan. Saat Anda mencicipinya, Anda mengingat Tuhan dan semua yang telah Dia lakukan untuk Anda. Sembahlah Dia. Ketika pikiran Anda terfokus pada Tuhan, Anda tidak akan memikirkan diri sendiri dan semua yang harus Anda lakukan. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana boleh mengingatkan kita lagi untuk menghargai akan waktu yang Tuhan berikan, untuk menghargai akan hari yang Tuhan khususkan, yaitu hari Sabat, untuk kita boleh berbakti akan Dia. Dan biarlah kita selalu mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa, boleh kita dengar dan boleh kita praktekkan itu dalam kehidupan kita tiap hari. Tuhan sudah memanggil kita dalam setiap kesibukan kehidupan kita. Tergantung kita apakah kita mau mendengarkan panggilan daripada Tuhan ataukah kita acuh tak acuh dengan suara atau panggilan daripada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memberikan undangan terbuka untuk kita menyerahkan setiap stress level kita kepada Tuhan, untuk meringankan akan setiap beban kehidupan kita, untuk meringankan akan setiap kesibukan kehidupan kita. Tergantung kita apakah kita mempergunakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi dalam kesibukan kehidupan kita, jangan sampai kita terikat dengan lingkaran-lingkaran iblis. Karena dunia semakin maju, setan tidak akan tinggal diam.
untuk dapat menjauhkan kita daripada Tuhan. Makanya dari sini dikatakan bahwa sibuk memang baik untuk kita, tetapi ketika kita salah menggunakan kesibukan kita, kita akan jauh daripada Tuhan dan kita akan melupakan akan Tuhan kita. Jadi biarlah hari Sabat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, boleh kita patut menjalankan itu di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri sebagai manusia, untuk dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, dan juga kita dapat boleh memperbarui akan setiap kehidupan kita masing-masing. Dan juga dikatakan bahwa apakah Anda mengalami istirahat dan kesenangan yang Tuhan ingin Anda nikmati? Tekan tombol berhenti sejenak dan rayakan Sabat suci Tuhan. Jadi bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa boleh kita dengar itu dan boleh kita praktekkan itu. Dikatakan bahwa apakah kita mengalami istirahat dan kesenangan yang Tuhan ingin kita nikmati? Kalau kita ingin menikmati itu, biarlah kita mau mempunyai tombol jeda di dalam kehidupan kita. Biarlah satu hari kita khususkan untuk Tuhan dan 144 jam untuk kita, tapi 24 jam untuk Tuhan. Baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.